Perkenalkan, nama saya Anissa Warfina. Tujuan inspeksi diri adalah untuk mengevaluasi apakah semua aspek produksi dan pengawasan mutu industri farmasi memenuhi ketentuan CPOB. Program inspeksi diri hendaklah dirancang untuk mendeteksi kelemahan dalam pelaksanaan CPOB dan untuk menetapkan tindakan perbaikan yang diperlukan. Penanganan keluhan. Jenis keluhan dan laporan yaitu yang pertama mutu. Mutu adalah menyangkut keadaan fisik, kimia, dan biologi dari produk atau kemasannya. Yang kedua, efek samping yang merugikan seperti alergi, reaksi toksik, reaksi fatal, dan lain sebagainya. Yang ketiga, medis seperti kurang memberikan manfaat atau kurang memberikan respon klinis. Saya akan menjelaskan tentang penarikan kembali produk. Perlu kita ketahui bahwa penarikan kembali produk adalah suatu proses penarikan kembali dari satu atau beberapa batch atau seluruh batch produk tertentu dari peredaran. Perbedaan prinsip keluhan dan penarikan produk antara CPOB 2012 dan CPOB 2018. CPOB 2012, semua keluhan dan informasi lain yang berkaitan dengan kemungkinan terjadi kerusakan obat harus dikaji dengan teliti sesuai dengan prosedur tertulis. CPOB 2018, untuk melindungi kesehatan masyarakat, suatu sistem dan prosedur yang sesuai hendaklah tersedia untuk mencatat, menilai, menginvestigasi, dan meninjau keluhan termasuk potensi cacat mutu dan jika perlu segera melakukan penarikan obat termasuk obat uji klinik dari jalur distribusi secara efektif. Perbedaan dari keluhan dan penarikan produk pada CPOB 2012 dan 2018. Yang pertama yaitu jumlah poin CPOB 2012 sebanyak 19 klausul. Hanya dua klausul judul besar. Yang pertama yaitu keluhan, ada 9 klausul atau 9 poin. Penarikan kembali produk ada juga 9 klausul. Sedangkan CPOB 2018 jumlah poin CPOB 2018 sama dengan 31 klausul. Beberapa 5 klausul baru tersebut antara lain personel dan pengelolaan sebanyak 4 klausul, prosedur penanganan dan investigasi keluhan termasuk cacat mutu dan mungkin terjadi sama dengan 5 klausul, investigasi dan pengambilan keputusan sebanyak 6 klausul, analisis akar masalah dan tindakan perbaikan dan pencegahan sebanyak 4 klausul, penarikan kembali produk sebanyak 4 klausul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan perkenalkan, nama saya Jasmin. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi produk kembalian. Nah, produk kembalian adalah obat jadi yang sudah beredar kemudian dikembalikan ke industri farmasi karena adanya suatu kesalahan atau keluhan. Nah, permasalahannya itu terdiri dari produknya yang rusak, kemudian produk yang sudah kadaluarsa, kemudian salah kirim dan salah administrasi. Nah, di dalam permasalahan ini ada beberapa bagian yang bertanggung jawab. Yang pertama itu QA Manager. QA Manager bertanggung jawab untuk menyiapkan dan mengkaji kembali produk. Kemudian bagian yang kedua itu QC Manager. QC Manager bertanggung jawab untuk memeriksa dan mengevaluasi terhadap produk. Kemudian bagian yang ketiga itu bagian marketing. Bagian marketing bertanggung jawab untuk menyiapkan dokumen terhadap produk kembalian dari distributor. Kemudian bagian yang terakhir itu atau bagian yang keempat itu supervisor gudang. Nah, supervisor gudang bertujuan untuk menjalankan protokol dengan baik dan konsisten. Itu saja yang bisa saya jelaskan dalam materi produk kembalian. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ica Susilawati. Di sini saya membawakan materi tentang dokumentasi. Dokumentasi adalah esensial dalam mengoperasikan suatu industri farmasi agar dapat memenuhi persyaratan CPOB. Sistem dokumentasi yang dirancang atau digunakan hendaklah mengutamakan tujuannya, yaitu menentukan, memantau, dan mencatat seluruh aspek produksi serta pengendalian dan pengawasan mutu. Itulah materi dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hidayah. Di sini saya akan menjelaskan pembuatan dan analisis berdasarkan kontrak. Pembuatan dan analisis berdasarkan kontrak harus dibuat secara benar, disetujui, dikendalikan untuk menghindarkan kesalahpahaman yang dapat menyebabkan produk atau pekerjaan dengan mutu yang tidak memuaskan. Kontrak tertulis antara pemberi kontrak dan penerima kontrak harus dibuat secara jelas yang menentukan tanggung jawab dan kewajiban masing-masing pihak. Kontrak harus menyatakan secara jelas prosedur pelulusan tiap batch, secara jelas prosedur pelulusan yang menjadi tanggung jawab penuh kepada bagian manajemen mutu atau pemastian mutu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Yunita Rahmayani. Di sini saya akan menjelaskan validasi proses. Proses validasi berdasarkan pendekatan yang digunakan dibagi menjadi 3, yaitu validasi proses tradisional, verifikasi proses kontinu, dan hibrida atau gabungan antara pendekatan tradisional dengan verifikasi proses kontinu. Sedangkan validasi proses berdasarkan waktu pekerjanya dibagi menjadi 3, yaitu validasi proses prospektif, konkuren, dan retrospektif. Pendekatan validasi retrospektif tidak dianggap sebagai pendekatan yang dapat diterima. Pendekatan validasi proses secara tradisional, verifikasi proses kontinu, dan hibrida. Istilah-istilah yang muncul di CPOB 2018. Meskipun demikian, pendekatan validasi proses secara tradisional merupakan pendekatan yang masih banyak dilakukan hingga saat ini. Terdapat beberapa tambahan hingga saat ini. Saat persiapan pembuatan protokol validasi proses secara tradisional diantaranya sebagai berikut. A. Ringkasan CQA untuk diinvestigasi. B. Ringkasan CPP dan batasan yang terkait. C. Ringkasan atribut dan parameter lain tidak dikritikal yang diinvestigasi atau dipantau selama kegiatan validasi dan alasan penyertaannya. D. Alasan pemilihan masing-masing pengawasan selama proses. E. Pengambilan sampel dan alasannya. Dan beberapa poin yang dihapus yaitu ada 2. Spesifikasi produk jadi untuk diluluskan, jadwal yang diusulkan. Sedangkan verifikasi proses kontinu merupakan alternatif pendekatan validasi proses selain pendekatan tradisional. Dalam pendekatan ini banyak ditekankan mengenai pengembangan produk secara quality disertai dengan verifikasi metode kontinu dan monitoring secara artikel ini merupakan artikel terusan dari CPOB 2018 / CPOB 2012. Ringkasan perubahan validasi prospektif konkuren dan retrospektif. Validasi konkuren bisa dilakukan hanya jika terdapat rasio benefit risiko yang besar bagi pasien dan telah disetujui oleh BPOM. Pendekatan validasi yang paling bisa diterima adalah pendekatan validasi
prospektif. Selain itu, produk hasil validasi konkuren tidak harus memenuhi persyaratan, tetapi perlu dipastikan bahwa hasilnya seragam secara statistik, sedangkan pendekatan validasi retrospektif sudah tidak dapat diterima. Pendekatan validasi proses secara tradisional, verifikasi proses kontinu dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Rasma akan membawakan materi tentang kualifikasi. Tahapan kualifikasi untuk peralatan, fasilitas, sarana, penunjang, dan sistem. Tahapan kualifikasi dimulai sejak pengembangan spesifikasi penggunaan atau SKP yang dijadikan acuan selama pelaksanaan kualifikasi. Setelah itu, masuk ke dalam tahapan kualifikasi desain di mana dilakukan pengecekan desain sesuai dengan ketentuan CPOB, dilanjutkan dengan FAT atau SAT. Kualifikasi ulang. Peralatan, fasilitas, dan sarana penunjang perlu dievaluasi secara berkala untuk memastikan status kualifikasinya tetap terjaga. Periode evaluasi disesuaikan dengan hasil kajian risiko.